Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelas 7. Saya Muhammad Awal Fayat. Saya Muhammad Sumil Karim. Saya Muhammad Taifat Abdul Hakim. Hari ini kami akan membuat video tentang ekosistem sawah Dan hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Hai teman-teman, pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya alam ini bisa tetap seimbang? Kok bisa komponen biotik dan abiotik saling berhubungan ya? Yuk simak sampai habis video ini biar makin paham. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi saling ketergantungan antar komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik berupa makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan duniawi yang terdapat pada suatu ekosistem untuk berlangsungnya suatu kehidupan yang meliputi udara, air, tanah, sinar matahari, suhu, kelembapan, dan derajat keasaman. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain bakteri, tumbuhan, hewan, manusia, dan lain-lain. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Contoh komponen abiotik. Tanah. Tanah adalah tempat hidup bagi banyak organisme dan berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Sinar matahari. Sinar matahari adalah sumber energi utama dalam ekosistem. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan makanan yang kemudian menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Air. Air sangat penting bagi semua makhluk hidup karena digunakan dalam berbagai proses biologi. Ketersediaan air mempengaruhi jenis organisme yang bisa hidup di suatu ekosistem. Angin. Angin juga berperan penting dalam ekosistem karena angin membantu tumbuhan menyebarkan biji dan menjaga keseimbangan lingkungan. Contoh komponen biotik. Tumbuhan, pohon, pisang, padi contohnya. Tumbuhan berperan sebagai produsen dalam ekosistem menghasilkan oksigen dan makanan melalui fotosintesis. Hewan, misalnya domba. Domba adalah hewan herbivora yang berperan sebagai konsumen primer dalam ekosistem. Sementara interaksi antara beberapa domba tersebut adalah kompetisi para domba bersaing untuk mendapatkan makanan di sekitar sawah-sawah. Tapi lihat teman-teman, di sini ada plastik bekas dan sampah yang menyumbat jalannya air. Ini bisa mengganggu keseimbangan ekosistem kita, karena air akan menjadi kotor. Kalau semua bagian ekosistem terganggu, makhluk hidup bisa kesulitan bertahan. Makanya, kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Yuk, kita mulai dari hal kecil. Karena setiap sampah yang kita angkat adalah kepedulian yang lahir dari kesadaran. Dan setiap sampah yang dikumpulkan adalah langkah kecil untuk perubahan besar. Mari kita rawat ekosistem yang ada di sekitar kita dengan tangan-tangan yang peduli. Memungut sampah seperti memungut kesengsaraan bagi kelestarian ekosistem. Temaku. Yang dari kelompok sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.